Hello everyone, selamat mendengar podcast Children of Thunder atau known as COT, di mana kami akan berbicara tentang banyak-banyak topik yang interesting dalam bahasa campur, being it bahasa Malaysia, English, sometimes in bahasa Sarawak. And we are your hosts, I'm Yodia, Saya Melanie. and kami amat menghargai kehadiran tetamu undangan special untuk episod pertama, iaitu Pastor Wagner lagi, yang merupakan seorang senior pastor di gereja kami, iaitu BEM Kuching Bahasa Malaysia. Dan he has been with us since 2009. Oke, selamat datang Pastor. Ya, terima kasih karena menjemput saya. Oke, so hari ini topik pertama sebagai pembuka episod pertama kita ialah keselamatan, yaitu salvation, which is very relevant. So kita akan menyambut Christmas tidak lama lagi. Jadi kita dengan ini kita akan memulakan perbualan tentang keselamatan. Okay. So Soalan yang pertama tentang salvation. Apakah asas kepercayaan dalam agama Kristen mengenai keselamatan? Asas ya. Kita bercakap tentang asas keselamatan dalam agama Kristen, dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Ya, yang paling mustahak perlu kita tahu ialah asas itu hanya pada Yesus sendiri. Yesus adalah asas dan dasar kepercayaan orang Kristen atau agama Kristen. Ya, tanpa Yesus, Christianity is nothing. Ya, tanpa Yesus, iman kita juga tak ada dasar, tak ada fondasi. Ya, memang pada Yesus, ya kan? Seperti firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 menyebut, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini cukup jelas, ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, ya, selain di dalam Dia. Jadi Dia ini merujuk kepada siapa? Sudah tentu Yesus Kristus, ya. Dan di bawah kolong langit ini, ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yaitu nama Yesus yang memberi keselamatan, yang dapat memberi selamat kepada manusia. Ya, selain itu Yesus juga menyebut bahwa Dia adalah apa yang selalu kita hafalkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, ini sangat luar biasa. Belum pernah ataupun saya tak pernah mendengar sesiapa boleh menyebut dirinya jalan atau petunjuk ke suatu tempat yang abadi hanya melalui pribadinya sendiri. Yesus sendiri yang menyebut, ya. Tak ada orang lain pernah menyebut bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran itu sendiri, ya, dan hidup pada Bapa, kepada kerajaan Allah itu sendiri, ya. Ya, jadi ya keselamatan itu hanya pada Yesus saja, ya kan? Ya, oke. Ya, betul juga. Ya, di mana kita dapat keselamatan selain dari Yesus. And also it has been said in John 3:16, kan? God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life, kan? Ya, Yeah, so I think, that also reminds us every time. I think it's a verse that we often hear also, and like one of the first verse you are introduced to when you are introduced to Christianity, kan, Pastor, normally that verse. ya antara lah. Yeah. Ya, Verse, kan? ya. All right, so next question is, what makes you a believer as a Christian? Like, bagaimanakah permulaan pastor untuk menjadi, saya tahu yang most of us have been born in a Christian family, kan? Tapi sebagai born again Christian, or in terms of you yourself as an individual, a believer, not through your parents or anything, when did it start? Like personal. Oke. Menjadi Kristen
bukan karena Anda lahir dalam keluarga Kristen, bukan karena sijil baptisan, ya, dan bukan karena gereja, ya. Banyak orang keliru, saya rasa. Mungkin ramai yang punya pemahaman yang keliru bahwa, oh, saya memang lahir dalam keluarga Kristen, secara langsung automatically I am a Christian, ya. Dan memang pun dalam dokumen pribadi, kad pengenalan, sijil lahir, dah tercatat agama Kristen, ya kan? Ya. Jadi, tapi persoalan di situ yang kita nak tanya jauh ialah apakah orang itu Kristen sejati atau tidak? A true Christian or not? Ya kan? Itu pertanyaan yang belum dijawab oleh orang itu. Ya, jadi bukan kelahiran di dalam keluarga Kristen yang menjamin kita sebagai seorang Kristen, bukan juga sijil baptisan, dan juga bukan gereja. Mungkin ada yang tertanya, mengapa bukan gereja? Bukankah saya selalu datang ke gereja setiap minggu? Kan? Ya, tak pernah ponteng pun datang ke gereja setiap Ahad. Tapi yang menjadikan orang itu Kristen, seseorang itu Kristen, atau seseorang itu orang percaya dalam imannya adalah Yesus. Ya, tentu dasar tadi yang kita cakap tadi, dasarnya adalah pada Yesus. Orang itu mempunyai iman yang pribadi dengan Yesus. Iman yang tidak dikongsi. Keselamatan kita tidak dikongsi. Ya, tidak dapat dikongsi, maksud bukan tidak dikongsi untuk seperti memberitakan Injil, tetapi I cannot share my salvation untuk membawa orang, oh, mari saya naik ke surga, kamu mau ikut juga kah? Ya kan? Tidak. Tidak dapat, ya. Iman saya personal, ya, iman kita pribadi. Jadi oleh itu kita mengenal Tuhan secara pribadi, dan keselamatan itu adalah keselamatan pribadi yang menjadikan kita beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Oke, soalan seterusnya, kan kita sebagai orang percaya kan, dan dalam setiap agama tentu kita ada dosa. Dan bagaimanakah konsep dosa ini berkaitan dan relatable dengan keperluan keselamatan daripada Yesus? Macam mana Yesus ini membawa keselamatan dari dosa? So, boleh Pastor terangkan konsep dosa itu? Ya, dosa itu apa? Itu juga yang perlu kita tahulah. Apa itu dosa? Ya, dosa itu akibat apa? Pelanggaran, ya kan? Akibat dari pelanggaran atau ketidaktaatan manusia. Manusia pertama lah dalam kitab Kejadian, kan? Ya, pasal 3. Ya. Akibat pelanggaran atau ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah, maka terjadinya dosa, DOSA. Dosa itu sendiri artinya adalah pelanggaran, ya, pelanggaran atau menyimpang, ya. Dosa itu artinya dalam arti kata lain menyimpang dari kehendak Allah atau dari rencana Allah, ya. Menyimpang dari sasaran Allah, ya. Apa kata Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa? Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, ya. Tetapi ada satu pohon yang di tengah kebun ini, jangan kamu makan buahnya. Karena pada hari kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Itu satu perintah. Lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ya. Allah memberi perintah kepada Adam dan istrinya, Hawa. Tetapi saat dicobai, mereka tergoda dengan pencobaan dari iblis dan memilih untuk melanggar, memilih untuk tidak mentaati perintah Allah. Jadi tindakan melanggar itu menjadi satu dosa, ya. Itulah dosa. Jadi dosa membusukkan hati manusia. Dosa merosakkan asal ciptaan Allah. Yang mana yang pada mulanya Allah mencipta segala sesuatu sampai kepada penciptaan manusia, Allah melihat semua baik, kan, ya, termasuk manusia, makhluk ciptaannya yang cukup istimewa. Tetapi akhirnya karena dosa, karena pelanggaran itu,
ya, akibat dari pelanggaran itu membuat ciptaan yang baik tadi menjadi korup, ya, menjadi tercemar lah, ya, dan ada cacat celahnya karena akibat melanggar perintah Allah, ya kan? Ya, saya rasa ya itu saja mungkin ya, boleh menjawab ya kan? Yeah. Yeah. I think also, like, the words people would use is that, karena dosa kita telah dipisah dari Tuhan kan, because like of how suci He is, right? So then because of Yeah. dosa we have that gap with Him. Is it like that? Ya, tapi jangan lupa bukan saja kita mau menyalahkan, sebab dosa saya berbuat seperti ini. Perhatikan pada awalnya manusia memilih, ada freedom of choice. Dia boleh mendengar kata iblis atau memilih untuk mematuhi Allah kan yang memberi perintah itu sebelumnya, ya. Dan karena manusia memilih untuk mendengar pujukan iblis, memilih untuk mendengar rayuan iblis, ya, pencobaan dari iblis itu, akhirnya manusia sendiri mampu melanggar perintah Allah itu. Sebenarnya perintah Allah tidak membebankan, tidak menyusahkan. Ada orang mengatakan, oh perintah Allah berat lah. Jangan itu, jangan merokok, kata kita, jangan itu. Contohlah kita sebut contoh-contoh saja. Ini berat betul lah. Ya, susah juga jadi Kristen ini, semua tak boleh, itu tak boleh. Begitu pun tak boleh, ya. Dan sebagainya, kan? Ya. Ya, jadi ya sebagaimana yang pastor sudah explain lah, memang dosa adalah pelanggaran daripada perintah Allah ya, pastor. And sebagai manusia juga kita kan hidup oleh dalam daging. So, jadi memang adalah satu perkara yang boleh dikatakan mustahil untuk kita menebuskan dosa tanpa pertolongan dari Tuhan. Jadi apakah peranan penting yang dimainkan oleh iman, pertaubatan, dan konsep keselamatan, itu konsep grace, kasih karunia dalam perjalanan menuju keselamatan kalau menurut doktrin Kristen? Ya, saya mau memperbetulkan sedikit, ya. Satu Boleh. yang perlu diperbetulkan ialah kita kerap mendengar penebusan dosa, ya kan? Siapa yang patut ditebus, dosa atau manusia itu sendiri? Sebenarnya manusia itu. Dosa itu kan hal yang jahat, yang kotor. Bukan itu yang ditebus Tuhan, tetapi manusia, ya, manusia yang terikat atau dibelenggu oleh dosa. Dosa harus dihapuskan, dosa harus disingkir, ya. Kita ditebus oleh darah Yesus, manusia itu sendiri yang ditebus, bukan dosa, ya. Jadi ada perbetulan, ada yang perlu kita jelas juga lah kan, ya, di situ. Baik, apa yang menyelamatkan kita? Sudah tentu apa pengantara keselamatan itu? Dari aspek manusia, dari sudut manusia, ya. Yesus sudah menawarkan keselamatan. Jesus already offered salvation. Now, from our side, dari sudut kita pula, ya, apa pengantaranya? Pengantaranya ialah iman. Salvation is mediated by faith. Betul, iman, ya. Iman bukan saja pengakuan tentang Yesus, ya, tentang Yesus Kristus. Oh ya, saya ngaku dia betul, ya, dia Tuhan, ya, Raja, segala raja dan sebagainya, ya, Hakim yang akan datang dan sebagainya. Tapi iman adalah satu tindakan yang terbit dari hati kita, dari hati orang, from that particular sinners, ya, dari orang berdosa itu yang ingin menyerah hidupnya kepada Yesus dan mau mengikut Yesus, ya. Mungkin bagi orang yang totally dari misal kata
non-Christian background atau pagan background. Ketika mereka mengalami keselamatan, mereka sangat menghayatinya karena mereka datang dari background agama lama, adat lama misal, dan menjadi Kristen. Dan datang dengan iman meyakini Yesus, Tuhan Yesus, ya. Jadi iman mereka sangat-sangat murni, ya. Dibanding dengan seorang anak atau pemuda yang memang Kristen, keluarga Kristen atau nenek Kristen, kemudian mau mengenal tuh, menyerah tuh, hidup kepada Tuhan waktu di ikut kelas baptisan aja, misalnya. Tuh, kita hanya buat perbandingan saja, ya, buat perbandingan. Bahkan orang yang datang dari latar belakang mungkin yang bukan Kristen mungkin lebih menghayati. Bukan saya katakan tidak, kita yang dari keluarga Kristen tidak menghayati, tapi lebih berkesan, lebih mengesankan, ya. Ya, dari kecil dah dengar, dah nampak, ya kan? Betul. Jadi iman itu menjadi pengantara keselamatan kita, ya. Apabila orang itu mau percaya kepada Yesus, membawa kepada pertobatan. Pertobatan juga, iman ini meliputi pertobatan, ya. Setelah orang itu ingin percaya kepada Yesus, maka dia mau bertobat. Dia mengaku, wah, rupanya saya ini orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Saya mau bertobat. Bertobat bukan saja kesal kan, ya, tapi dengan remorse lah, hati yang pecah, hati yang retak, hati yang hancur, ya, kekesalan yang mendalam, ya, menyesali hidup yang selama ini tidak ada arti, tidak ada makna, tetapi sekarang menemui makna yang baru, arti yang baru, ya. Betapa luar biasa sekali dari iman tadi menuntun kepada pertobatan itu. Lalu apa yang terjadi adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah, ya, kasih karunia Tuhan yang dia alami. Dia sekarang dapat menghayati apa arti kasih karunia. Seperti orang yang tak pernah mimpi atau membayangkan akan dianugerahkan gelar lah, misal kata, ya, memang dia berjasa banyak kepada negeri contoh, tapi dia tak pernah mengimpikan segala sumbangan dan bakti dia kepada negeri memang secara ikhlas. Tiba-tiba pada hari jadi TYT misal, dia terima surat bahwa saudara dianugerahkan dengan gelar ini, ya, membawa gelar Dato misal, ya kan. Nah, yang tak pernah dia bayangkan, tapi diberi gelaran. Dan gelaran itu bukan saja sekadar pingat dan ribbon yang akan dilekat di badannya, tetapi datang dengan segala manfaat, ya, ya kan, datang dengan segala benefits yang dia terima, bukan hanya sekadar title itu atau gelaran, tetapi datang dengan manfaat yang ada pada gelaran itu. Ya, seperti itu. Orang percaya yang menghayati kesan kasih kurnia dalam hidupnya akan melihat manfaat-manfaat yang kita sebut sebagai berkat Allah dalam hidup orang itu. Nah, luar biasa sekali kan? Ya, kenapa? Manusia berdosa. Firman Tuhan kata semua orang berdosa, semua orang harus bertaubat. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Semua orang harus bertaubat, ya. Dan begitu juga kalau orang itu sadar dan bertaubat, maka dia dengan penuh rasa duka cita atau dengan kekesalan yang dalam akan menghasilkan pertobatan yang sejati, ya. Ya, itulah dia, ya kan? Correct, betul juga. And also kan kita selalu dengar the word born again, born again, Kristen, Ya. kan. So bagaimanakah Alkitab menggambarkan proses born again ini in relation to salvation? Melekat sekali. Oh, sorry. Ya. Apa? Ya. Tentang dilahirkan kembali, ya. Dilahirkan kembali. Ya, seperti people baru habis Ya.
How does the Bible describe in relation to salvation? Nah, tentang kelahiran. Ya, bila seseorang menerima keselamatan, ya, maksudnya menerima Yesus, mengaku Yesus lah, itu artinya kan jadi Tuhan, jadi juru selamatnya, dan menjadikan Yesus hidup di dalam dia, ya, maka apa ya Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus itu, ya, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5, nanti kita boleh buka sama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan juga ayat 5, ya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya. Ayat 5, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kita boleh juga buka dalam Titus pasal 3 ayat 5. Ya, Titus pasal 3 ayat 5. "Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Ya, dilahirkan kembali, ya ini bukan dipikir secara akal manusia. Memang seperti Nikodemus pun, saya sudah tua, bagaimana mungkin saya dapat masuk ke dalam rahim ibu saya semula, kata Nikodemus, ya kan? Ya. Dilahirkan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, pembentukan Roh Kudus. Ya, sama seperti kita, Yudia, kamu lahir ke dunia ini melalui ke perkawinan bapak dan emak melahirkan kamu ke dunia, dan kamu adalah anak kepada bapak dan ibu, ya. Tidak mungkin Melanie dapat masuk ke dalam keluarga kamu karena bukan lahir dari cara yang sama, kan? Ya, dia lahir dari keluarga dia sendiri. Nah, begitu juga untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, ya, kita secara rohani, kita perlu dilahirkan juga secara rohani, ya, dilahirkan secara roh oleh Roh Kudus, ya, yang membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah. Ya, kamu dalam keluarga Bapak Amos Kudang, ya, tidak mungkin saya dapat Wegner anak Kudang, tidak mungkin, ya kan? Nah, justru seperti itu juga untuk kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus, beriman, menyerah hidup kita kepada Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan secara roh oleh Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus, ya, yang mengubah apa? Yang mengubah sifat kita, ya. Kelahiran rohani maksudnya perubahan sifat dari sifat yang lama, sifat yang masih memang dahulu tidak mengenal Tuhan, hidup yang sifat yang dikuasai oleh keinginan daging, dosa, dan hawa nafsu. Ya, sekarang mengenal Yesus, tinggalkan semua itu, dan hidup dengan sifat yang baru yang dibentuk oleh Roh Kudus. Itu arti dilahir kembali, dilahir ke dalam kerajaan Allah, dan kita adalah anak-anak Allah, kan? Ya, seperti Yohanes pasal 1 ayat 12, ya. Yang kita boleh tengok Yohanes pasal 1 ayat 12 supaya sama-sama melihat, ya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, ya, tetapi semua orang yang menerima Yesus, ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan ini jelas. Jadi tidak ada orang yang dapat menjadi anak-anak Allah kalau tidak percaya kepada nama Yesus, ya. Semudah itu.
Jelas, tidak ada. Penting kelahiran rohani. Kata Yesus kepada Nikodemus, kalau tidak, kamu tidak masuk, tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, mengapa masuk kerajaan Allah perlu perubahan? Bukankah cukup saja saya sebagai orang Kristen, ya, hidup saya ini dalam dua sisi. Satu sisi saya boleh beragama Kristen, satu sisi lagi saya boleh hidup dengan kehendak saya sendiri. Ya, tidak dapat seperti itu. Kita tak boleh jadi cicak kameleon. Mau sana tukar warna, mau ke sini tukar warna lagi. Ya, jadi kelahiran rohani itu menjadikan kita anak-anak Allah atau ciptaan baru. Ya, dan orang yang dilahirkan kembali, dia tidak lagi menyesuaikan diri dengan dunia. Ya, zaman sekarang, ya, ya bukan saja zaman sekarang lah, dari dulu-dulu pun, ya, keracabaran anak muda, siapa saja tercabar mau menyesuaikan dirinya dengan dunia hari ini. Oh, kalau tren itu tren ini, oh kita ikut gaya ini, kayak kita ikut rentak nih, kita ikut popularity ini, ya. Tapi firman Tuhan mengajar supaya jangan kita menyesuaikan diri dengan dunia, ya. Kita tidak lagi mengikut gaya duniawi, rentak duniawi, ikut apa yang Tuhan ubah dalam hidup kita. Itu arti mengalami kelahiran semula atau dilahirkan kembali. Perubahan sifat itu, orang yang sudah diubah, dia mengasihi Tuhan. Dia menjauhkan hidupnya dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia menjauhkan hidupnya dari dosa. Dia tidak akan menyesuaikan hidupnya lagi dengan dosa. Oh, fit atau tidak. Oh, saya masih boleh buatlah. Tidak. Ya. Oh, so kan kita selalu dengar as people who believe that we know that Jesus Christ is significant in salvation. What can Pastor explain apakah significance Jesus Christ? In case there are some people who don't understand it, kenapa why everybody sees Jesus Christ and know that as believers we know that God sent His Son for the reason of us being saved. But can Pastor elaborate more? Ya, mengapa Yesus penting kan? Ya, Yesuslah pusat keselamatan kita. Ya kan? Jesus is the center of our salvation. Satu-satunya. Tak ada duanya, tak ada tiga. Ya kan? Walaupun banyak orang bernama Jesus di dunia hari ini. Ya, di mana-mana. Ya, tetapi Jesus of Nazareth, dialah satu-satunya jalan keselamatan. Seperti yang kita bicara awal tadi kan. Ya, Yesus sendiri menyebut bahwa dia jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, barang siapa datang kepadanya tidak akan dipermalukan, katanya. Ya, dan di dalam Yesus saja dasar atau asas kepercayaan kita. Ya, bukan pada dasar lain, bukan pada asas lain, bukan pada nama sesiapa, nama Yesus. Jadi Yesus ini siapa? Pertanyaan kita pula, Yesus ini siapa? Ya, kita menyembah siapa? Allah atau Yesus? Ya, kita menyembah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus, yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus adalah penyataan Allah yang tidak kelihatan. Ya, dasar iman ini perlu jelas. Who is Jesus? Jesus is penyataan Allah, the revelation of the invisible God. Boleh jelas ya kan? Yesus adalah penyataan Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak dapat melihat Allah Bapa. Tetapi Yesus sudah menyatakannya. Namanya Immanuel. Allah apa? Menyertai kita. Allah hadir dengan kita. Dalam rupa siapa? Dalam inkarnasinya melalui Yesus. Ya,
Jadi kita mengenal Allah dalam pribadi Putra Tunggalnya Yesus Kristus, ya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, ya, untuk pergi ke alam surga, melainkan hanya melalui Yesus. Sebab itulah Yesuslah yang menjadi dasarnya di sini. Mengapa Yesus penting? Ya, kalau kita menjadi Kristen dan kita menafikan nama Yesus dan kita tidak benar-benar menjadi pengikut Yesus, saya rasa kita bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Banyak orang di dunia hari ini, di kiri kanan kita banyak gereja, ya, mungkin. Tetapi apakah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Tidak, ya kan? Iya, ya. Saya rasa itu jelas. Ya, macam Yesus lah kita the center of our faith juga lah kan. Ya. Okay, so soalan seterusnya, bolehkah pastor menggariskan pandangan yang berbeza dalam agama Kristian mengenai masa keselamatan? Mengenai ini bercakap seperti saya tadi, dimensi masa, tapi perlu lebih awal kita kembali kepada dasar perbincangan kita. Keselamatan itu apa? Ya, what is salvation all about? Ya, apakah dengan menjadi beragama, mempunyai agama, atau saya beragama Kristen, saya sudah selamat. Selamat dalam hal apa? Apa yang membawa saya selamat? Kepada apa? Dan tujuan akhir keselamatan itu di mana? Ya kan? Jadi kita mau melihat siapa yang melaksanakan proses penyelamatan itu. Ya, siapa yang mengerjakannya? Karya siapa yang kita perlu tahu? Ya, adakah karena kita saja dari sudut manusia ingin menerima keselamatan itu dan kita melupakan karya siapa, pekerjaan siapa, atau misi siapa? Ya, jadi kita mau melihat keselamatan ini merujuk kepada banyak kegiatan yang Allah lakukan untuk kita. Ya, bukan saja di kayu salib, ya, selesai. Tidak, ya, tetapi banyak kegiatan yang Allah lakukan atas kita. Mungkin yang pertama, banyak orang mengerti, keselamatan itu merujuk kepada pengalaman my first experience, terima Yesus kan dalam hidup saya. Inilah pengalaman pertama saya terima Yesus yang sekian tarik-tariknya atau lebih dari sekian tahun-tahun yang lalu, ya, keselamatan, ya, karena pengalaman pertama, ya, pernah menggambarkan pengalaman pertama menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, ya. Lalu dengan itu saya melihat diri saya seorang Kristen, ya, tetapi masih jauh lagi banyak proses, ya kan, ya. Nah, untuk menjadikan kita orang Kristen yang sejati. Yang sejati ini susah sekali. Banyak orang menjadi Kristen tetapi tidak sampai, kan. Ya, bila pencobaan datang atau tawaran datang, dia memilih begitu, ya, memilih menyangkal imannya. Oke. Dan mungkin gambaran yang kedua kita lihat adalah keselamatan menggambarkan penyempurnaan akhir. Penyempurnaan akhir dari pekerjaan kemurahan Allah di dalam kita. Penyempurnaan akhir, the final consummation, ya, di mana dia berlaku? Mungkin pada kematian kita atau pada kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, di mana penggenapan keselamatan kita sudah jelas, bukan bayangan lagi, bukan yang kabur-kabur. Sekarang saya tahu saya selamat, ya. Kita tahu kita selamat, kan? Kalau kita diaju soalan yang sama, percaya selamat? Ya, I believe so. Saya percaya saya selamat. Ya, saya akan pergi ke surga dengan Yesus. Tetapi bila, ya, boleh terjadi dalam dua dimensi lah, dua sisi, kematian
atau pada kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Penyempurnaan keselamatan itu. Dan yang ketiga, keselamatan menggambarkan proses keseluruhan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang, ya. Yang kita bincang tadi tentang kelahiran kembali, ya, di mana saat orang itu sudah menerima Yesus, dia tinggalkan semua kejahatan, tabiat-tabiat lama, bad habits, amalan-amalan yang dia lakukan selama itu, dan sekarang dia mau mengikut Yesus, ya. Sudah dia tahu, wah, yang dulu itu semua tidak berguna, sia-sia saja. Yang saya sakit selama ini pergi cari bomo, cari dukun, manang dan sebagainya. Sekarang saya berdoa saja Tuhan menyembuhkan saya. Dulu saya pakai ini untuk menjaga sawah padi saya. Sekarang saya berdoa minta Tuhan lebih banyak hasil sawah padi saya berbanding dulu, ya kan? Ya, banyak kesaksian orang menyatakan kebaikan Tuhan, ya. Dan dari proses itulah Roh Kudus ini mengubah hidup orang itu. Kalau dulu hatinya jahat, hatinya penuh dengki, pahit, tidak suka orang, pemarah dan sebagainya, karena pekerjaan Roh Kudus mengubah dia menjadi orang baru. Tidak lagi begitu, ya. Boleh jadi keselamatan itu menggambarkan seluruh proses pekerjaan Roh Kudus yang menghasilkan karakter Yesus dalam hidup orang itu, dalam hidup kita, kan, ya, dalam hidup kita, supaya kita menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen palsu. Ya, banyak tanpa sadar orang boleh hidup dalam kepalsuan, ya kan. Maka itu yang ketiga. Jadi kita mau melihat progresif, dia kan, aliran progresif. Pegangan Injili, saya katakan pegangan Injili lah, our evangelical position dengan banyak dimensi keselamatan. Tapi kita tidak jauh ke situlah, ya. Banyak pandangan-pandangan yang berbeza mengenai keselamatan. Tetapi saya sudah menggambarkan 1, 2, 3 tadi, ya, untuk dari posisi gereja Injili, yang mana ia bermula dengan orang berdosa, kan. Kita semua, we are all sinners. Tak ada orang mengaku dia I am the only sinless lah, ya, no sin lah, ya. Tak ada orang berani sanggup mengatakan demikian, ya. Kita semua orang berdosa. Jadi bermula daripada orang berdosa yang diselimuti dengan rasa bersalah, ya. Manusia berdosa lahir dengan package rasa bersalah, ya kan. Jadi rasa bersalah itu diangkat Tuhan bila kita mengalami penebusan, redeemed by God, the atonement process terjadi, ya, penebusan terjadi. Maka rasa bersalah itu diangkat dari kita, ya. Tidak lagi kita dianggap di hadapan Allah sebagai orang bersalah, not guilty, ya. Ini seperti berdiri dalam kandang penghakiman lah, ya. Selama orang itu masih dituduh, dia belum disabit bersalah, tetapi masih dituduh, ya, dia masih ada kesalahan karena masih dalam tuduhan. Kita boleh bayangkan suasana dalam mahkamah lah, seperti itu, ya. Jadi apa yang berlaku ialah Yesus mengambil semua pelanggaran kita itu, rasa bersalah itu, transgression kita itu, ya, diangkat dan membuat kita dibenarkan. Proses justifikasi berlaku, justification, alirannya sekarang ke justification, ya. Dibenarkan, ya, kita dibenarkan, dan pembenaran Allah berlaku dengan kita, ya. Sama lagi di kandang bersalah itu, sekarang Yesus yang menjadi advocate kita, ya, peguam cara kita, pembuam bela kita. Dia mengatakan orang ini tidak bersalah, ya, saya sudah tanggung, saya yang bayar segala kesalahannya, ya, dan kita dibenarkan, ya. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang tiba-tiba saya tidak bersalah, ya, Semua hukumannya diangkat. Wah, baik, Persecute. ya, betul, ya. Betul, Alkitab berkata demikian. Dialah pendakwa kita. Yesus macam peguam yang top, yang Ya, mereka kita punya. iya, once and for all, kan.
Oh, that's sekali. Dan weird. Regret that. hmm, Not guilty anymore. ya, jadi kita dibenarkan, justifikasi berlaku. Lalu apa yang berlaku kemudian? Adoption. Mengapa perlu adoption? Karena kita sudah terpisah dari Allah karena dosa. Allah memang tidak akan menerima, tidak dapat compromise dengan dosa. Sin is a sin, ya. Dosa tetap dosa. Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa, tidak dapat menerima dosa. Ya, tidak dapat bergaul dengan manusia berdosa atau bersekutu dengan manusia berdosa. Bayangkan pada mulanya Allah memang gemar bersekutu dengan Adam dan Hawa. Ya, di Taman Eden, pergaulan Allah dan makhluk ciptaannya begitu akrab sekali, begitu intim. Ya, memang kita coba membayangkan dengan imajinasi kita, tetapi kita tahu bahwa ini kenyataannya. Ya, jadi dari pengangkatan Allah ingin memulihkan hubungan yang dahulu sudah putus. Untuk memulihkannya dia mengangkat kita menjadi apa? Anak-anaknya, to become son and daughters of God. Ya kan? Untuk menerima, to receive the favor of the loving God. Wow, luar biasa sekali. Betapa indahnya, ya, bila kita memahami hal ini. Dari kita diangkat menjadi anak-anak Allah, disitulah proses dilahirkan kembali berlaku, ya. Dalam istilah teologinya regeneration atau new birth, ya, atau born again, ya, regenerasi lah, ya, dilahirkan, di mana di situ proses pembentukan baru dari secara akal budi dan roh itu berlaku. Dan apa yang terakhir, yang kemudian ialah pengudusan atau sanctification. Pengudusan, proses itu berlaku dalam kehidupan orang itu pada masa itu, dalam masa pertumbuhan rohaninya, masa pertumbuhan rohaninya, yaitu sanctification ini artinya making holy lah, membuat orang itu dapat hidup berkenan, menyenangkan hati Allah dan dalam kekudusan yang Allah inginkan bagi orang itu. Ya, semua kita dijangkakan. God expect us to live a holy life, ya kan? Karena kita ditebus oleh Allah yang kudus, dosa kita sudah dihancurkan, dikalahkan, ya. Dan sekarang kita kepunyaannya, mana mungkin kita masih hidup dengan kecemaran dosa, dengan keinginan daging dan sebagainya, kan? Tidak mungkin. Maka memang tadi kita ada menyangkut, ya, manusiawi kita masih cenderung berdosa. Bukannya kita sudah terlalu lepas semua. Kita masih hidup dalam darah dan daging di dunia ini, masih ada kecenderungan dicobai selalu, ya, dan kecenderungan jatuh dalam dosa. Tetapi kita ada keupayaan, ada kekuatan untuk mengatasi. Siapa kekuatan kita? Roh Kudus, ya. Ya, sebab itu kehidupan orang Kristen harus selalu bergantung dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tak dapat mengatasi kelemahan-kelemahan daging kita ataupun pencobaan-pencobaan iblis, ya. Kita tak dapat mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Kekuatan itu datang dari Roh Kudus. Daging lemah, kan? Ya, daging lemah, daging kita ini lemah, manusia kita lemah. Tapi apa yang kuat ialah Roh Kudus, yang roh kita, supaya kita dapat terus berusaha untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Allah, ya. Ya, mungkin saya boleh sentuh ini juga, ya, sedikit waktu, ya, sekejap, ya, untuk bercakap tentang dimensi keselamatan tadi. Waktu keselamatan, ada orang pikir, oh, saya sudah diselamatkan, ya, I have been saved, ya, saya sudah diselamatkan, artinya, oh, saya selamat lah nih, gila-gila, ya. Yang kedua, saya sedang diselamatkan, I am being saved, ya, saya sedang diselamatkan, sekarang saya sedang diselamatkan, ya. Apa yang saya buat selalu adalah menggambarkan saya sedang diselamatkan. Dan yang ketiga, saya akan diselamatkan. Saya akan diselamatkan.
Ya, I shall be saved. Ya, ada 3 pengertian atau dimensi pengertian yang mungkin difahami oleh orang Kristen seperti ini. Tapi semua ini boleh berlaku dalam waktu yang sama, dalam masa yang sama. Kita bercakap tentang dimensi waktu ini, sebenarnya penjelasan ini agak panjang. Boleh jadi dia berbentuk dalam titik yang dot seperti ini. Siri bertitik, kan keselamatan itu, proses itu seperti siri bertitik dot. Atau yang kedua, siri proses yang tidak berlanjutan. Jalan, berhenti. Jalan lagi, berhenti. Jalan lagi, berhenti. Ya. Yang ketiga, siri proses yang overlapping. Keselamatan itu mungkin bertindih lah, overlapping. Ada di bawah. Dan yang keempat, siri proses yang berkesinambungan. Ini jalan, berhenti sekejap, jalan, dan selanjutnya. Tetapi komponen-komponen yang mengisi kehidupan orang itu adalah komponen-komponen utama, ya. Banyak mungkin yang berpikir seperti itulah proses keselamatan saya ini, ya. Pegangan Injili, ya, kita mengalami proses keselamatan yang progresif, ya, yang berlanjutan progresif lah, ya, yang berterusan, yang progresif macam inilah, ya, dari manusia berdosa naik, dan sampai kita mengalami keselamatan itu disempurnakan pada kedatangan Yesus dengan kita, ya. Nah, Penjelasan yang sangat terang lagi bersuluh ya tentang Christianity dan kita punya timing lalu salvation. Dan salah satu yang pastor kongsikan tadi yang salvation dan kita menghidupi ataupun hidup dalam keselamatan itu is a process lah. Sebab kita kan tinggal dalam daging dan kita perlukan keselamatan itu sentiasa untuk mengingati kita about why we need salvation. And there is tiga practical kan pastor, bagaimana seorang Christian baru atau Christian yang lama boleh respond and live out keselamatan dalam hidup mereka setiap hari. Ya, soalan yang baik juga. Bagaimana? Ya, Ya, sama seperti kita menanam sesuatu, ya. Bila kita tanam tanaman, apakah kita akan membiarkan? Contohlah kita tanam dalam pasu lah. Kita tahu bila tanaman yang kita tanam dalam pasu, dia akan mungkin terhad dengan sumber air misal, ya. Jadi waktu kita masukkan biji benih itu, dan kita akan menjangkakan dia bertunas. Dari situ kita akan menjangkakan dia akan terus bertumbuh. Tetapi proses untuk memelihara tanaman itu apa? Proses memelihara tanaman itu ada kan? Kita tak akan biar dia begitu saja dalam pasu. Hiduplah kau sendiri, ya, karena di dalam pasu. Jadi kita tahu kita kan perlu menyiram sesuai dengan pertumbuhannya, kemudian semakin tinggi perlu kita tabur baja, ya, baja untuk dia bertumbuh dengan baik. Mungkin perlu disembuh dengan racun serangga untuk mengelak daun-daunnya dimakan serangga, ya. Dan ketika kita tahu dia sudah mungkin waktunya untuk berbuah, musim dia berbuah, kita tabur baja buah, kita nampak hasilnya kan. Ya, itu ilustrasinya. Jadi untuk menghidupi kehidupan yang kita sudah terima dari Tuhan, kita harus ada disiplin rohani, spiritual discipline. Apa yang pertama? Spiritual discipline yang pertama ialah berdoa. Ya. Kedua, bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu sesama orang percaya. Ketiga, apa?
membaca dan menelaah firman Tuhan, Alkitab. Ya, membaca Alkitab lah, ya, membaca firman Tuhan, membuat renungan dengan firman Tuhan. Ya, seperti baja lah kan, yang membaca rohani kita, menyirami rohani kita. Dan yang ketiga, melayani. Yang keempat, melayani. Yang kelima, bersaksi. Ya, berdoa, bersekutu, membaca Alkitab, melayani, bersaksi. Ada 5 lah yang kita boleh lihat dengan singkat lah ya. Tetapi yang paling utama ialah the first 3. Berdoa, bersekutu, membaca Alkitab. Yang kedua ini pasti datang, ikut serta. Melayani dan bersaksi ini ya akan ikut serta karena kita hidup dalam doa, hidup bersekutu, hidup membaca Alkitab. Inilah disiplin rohani yang saya percaya sangat-sangat kritikal untuk orang yang baru mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dia lakukan dalam hidupnya, bahkan untuk kita ya, supaya kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus sesuai dengan tingkat pengetahuan yang Tuhan ingin kita mau di dalam Dia, ya kan? Ya, 5 disiplin rohani ini penting supaya kita dapat menghidupkan kehidupan Kristen yang berkesan, mengesankan orang lain. Ya. Okay, so in that terms kan, so we can see in salvation, oleh kerana keselamatan ini kita dapat melihat bahawa Tuhan itu seorang yang mengasihi dan juga adil kan, in terms of Yeah. salvation. You can see God is both love and just, right? Yeah. And also like what Pastor had emphasized, that believers, as already believers, we have built that relationship with God by praying and also reading our Bible and with people, Fellowship. right? Fellowship as that will encourage us as fellow Christians to be closer to kan. Ya, Sebab betul. pemikiran kita sama, sebab kita menyembah. Ya. Is there anything you would add? No? As all, do you want good? Is there any words of wisdom also you would like? Ya. Sekali lagi kita bercakap, mengingatkan kita semua kan, bahwa keselamatan ini kita terima dari anugerah Allah, ya, bukan karena kita layak untuk menerimanya. Tidak ada orang yang layak. Jadi kalau kita sudah meyakini Yesus adalah keselamatan kita, pusat keselamatan kita, jangan kita sia-siakan, malah kita harus bertekun, rajin, tabah, ya, karena proses memelihara iman adalah satu komitmen yang tinggi, ya, yang perlu diusahakan, dipupuk oleh orang Kristen. Memelihara iman itu, ya, menerima itu mungkin mudah, tapi over the years banyak lagi hal-hal yang mencoba, yang melemahkan, yang membuat orang itu patah semangat, urung-urung ayahi tak muncul-muncul lagi di gereja atau tidak aktif lagi dengan pelayanan dan sebagainya, ya. Cabarannya di sana. Menjadi Kristen itu seperti bunyinya amat mudah, tetapi memelihara apa yang kamu sudah terima itu amat mencabar. Jadi ia perlukan ketabahan, kecekalan, perseverance untuk dapat melalui waktu ini sampai ke akhirnya, ya, akhirnya dengan Tuhan, ya, terima. Kan we have to go through all these challenges, suppose kan, and like without the help from God, I think it's impossible also kan for us. Yes. That explains a lot, and thank you very much, Pastor, for being here with us today, and also like explain salvation, importance of salvation. Sebab dalam kita celebrate Christmas ini kan, kita selalu it's so westernized, like, or like capitalized, Santa,
hadiah di bawah Christmas tree kan. Sampai Christmas tree pun menjadi lambang Christmas. And it's not sometimes it's not like people forget that the reason we celebrate Christmas, it's already in the name Christmas kan. Like the reason why we celebrate Christmas kan. And I think thank you for the sharing that we can remember why we celebrate Christmas. Yeah, we are here today because of God's love for us. And if there's anything you want to Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal lah kepada jemaat. Kita sudah sampai di penghujung rancangan podcast kita, episode pertama iaitu Salvation topik kita. Dan berjumpa Anda di episode 2. Have Merry Christmas! Bye!